Oke, topik yang satu ini lagi rame banget di mana-mana. Arsip Jeffrey Epstein. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya isi dokumen-dokumen yang katanya bikin para elit dunia ketar-ketir ini. Jadi pertanyaan utamanya kan ini. Kenapa sih perilisan arsip ini bisa bikin begitu banyak orang penting di dunia jadi panik? Rahasia gelap apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Ini bukan cuma sekedar beberapa lembar kertas loh. Skalanya itu luar biasa. Coba bayangin, lebih dari 3 juta halaman dokumen yang tadinya dikunci rapat-rapat, sekarang dibuka untuk publik. Dan semua ini bisa terjadi ya karena desakan publik yang udah nggak bisa dibendung lagi. Oke, sebelum kita bongkar isi arsipnya, kita harus kenal dulu nih sama orang yang jadi pusat dari semua kekacauan ini. Siapa sih sebenarnya Jeffrey Epstein itu? Gini, di satu sisi dunia kenal Epstein sebagai seorang miliarder yang super jenius. Lingkaran pertemanannya, wah jangan ditanya, isinya presiden, pangeran, sama CEO-CEO top dunia. Tapi, di balik semua kemewahan itu, ada kenyataan yang benar-benar mengerikan. Selama puluhan tahun, dia diduga kuat membangun sebuah jaringan predator, memperdagangkan ratusan, bahkan mungkin ribuan, gadis di bawah umur. Kisah kejatuhannya ini aja udah kayak film thriller beneran. Dia sempat lolos dari hukum tahun 2008, tapi ditangkap lagi tahun 2019 dengan tuduhan yang jauh lebih serius. Tapi yang paling aneh, sebelum sempat diadili, dia ditemukan tewas di selnya. Laporan resminya bilang bunuh diri, tapi publik jadi bertanya-tanya, apa benar dia bunuh diri atau sengaja dibungkam buat melindungi rahasia orang-orang kuat yang dia kenal? Nah, dari pertanyaan besar itulah kenapa arsip Epstein ini jadi penting banget. Tapi apa sih sebenarnya isi dokumen-dokumen ini? Yuk kita luruskan dulu. Oke, ini bagian yang paling krusial buat dipahami. Dokumen ini bukan satu daftar klien yang isinya nama-nama orang yang udah pasti bersalah. Bukan. Arsip Epstein itu cuma sebutan umum untuk jutaan halaman dokumen hukum. Isinya ya hasil investigasi FBI, catatan pengadilan yang berhubungan sama Epstein dan komplotannya. Isinya itu macam-macam banget dan semuanya sensitif. Mulai dari catatan penerbangan jet pribadinya yang bahkan punya julukan mengerikan Lolita Express, sampai ke email-email pribadi, foto, video, dan yang paling menyayat hati, kesaksian para korban. Ini benar-benar arsip dari sebuah mimpi buruk. Tekanan publik yang tadi saya sebutin akhirnya membuahkan hasil loh. Setelah bertahun-tahun didesak, pemerintah Amerika akhirnya mengesahkan undang-undang yang memaksa semua dokumen ini untuk dibuka. Ini jadi semacam kemenangan besar buat transparansi yang dipicu oleh kemarahan kita semua. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sensitif. Siapa aja nama-nama besar yang muncul. Tapi perlu saya tekenin sekali lagi, disebutnya sebuah nama itu nggak berarti mereka otomatis bersalah ya. Ini lebih nunjukin siapa aja sih yang ada di lingkaran pergaulan Epstein. Salah satu nama yang paling tersudut itu Pangeran Andrew dari Kerajaan Inggris. Salah satu korban utama menuduh dia secara langsung. Nah, waktu dia coba membela diri di TV, alibinya malah aneh banget, kayak kutipan ini, yang akhirnya justru bikin dia jadi bahan tertawaan publik. Gak cuma bangsawan Inggris, nama 2 mantan presiden Amerika Serikat juga muncul berkali-kali. Bill Clinton disebut puluhan kali. Catatan penerbangan juga nunjukin dia sering naik jetnya Epstein, meskipun timnya bersikeras dia nggak tahu apa-apa soal kejahatannya. Donald Trump juga sering disebut, karena mereka berdua emang dikenal akrab banget di tahun 90-an. Terus, kenapa hubungan mereka jadi retak? Nah, ini ada 2 versi cerita yang beredar. Menurut versi Trump, dia mutusin hubungan karena kelakuan Epstein yang nggak sopan sama staf di klubnya. Tapi laporan lain bilang hubungan mereka rusak gara-gara saingan bisnis. Ini nunjukin gimana sebuah cerita bisa dibentuk tergantung siapa yang ngomong. Tapi kalau kalian pikir ini cuma soal politik dan kekuasaan, tunggu dulu. Karena justru dari sini ceritanya jadi aneh banget. Detail-detail yang keluar itu hampir nggak masuk akal. Coba deh bayangin ini. Ada email yang ngebahas pengiriman kain penutup Ka'bah ke Epstein buat dijadiin karpet. Terus ada salah ketik di dokumen yang harusnya bank name jadi Baal name, nama iblis, yang langsung memicu teori konspirasi. Bahkan ada juga obrolan soal simulasi pandemi sama Bill Gates jauh sebelum tahun 2020. Ini bener-bener kayak kita lagi ngintip dapur rahasia dunia. Setelah semua ini kebongkar, pertanyaan paling gede dari kita semua pasti, dengan semua bukti ini, kenapa nggak ada penangkapan massal? Kenapa keadilan rasanya jauh banget? Nah, ini dia bagian yang paling bikin frustrasi. Pertama, ingat, ini bukan daftar orang bersalah. Cuma daftar asosiasi. Kedua,
Setiap nama butuh investigasi baru dari nol. Dan yang ketiga, dokumennya sendiri itu rumit banget dan banyak disensor buat melindungi para korban, jadi jalan menuju keadilan itu bener-bener terjal. Dan akibatnya, ia rasa frustrasi massal. Kita semua seolah dikasih lihat ada kebusukan besar di kalangan elit, tapi kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Ini makin nguatin perasaan sinis kalau buat orang yang punya kuasa dan uang, hukum itu tumpul. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Apakah pengungkapan besar-besaran ini bakal jadi awal dari pertanggungjawaban yang nyata buat mereka yang berkuasa? Atau apakah ini cuma bakal jadi berita heboh sesaat yang nanti juga dilupain dan dunia bakal lanjut kayak biasa aja? Nah, itu pertanyaan yang harus kita pikirkan bareng-bareng.